Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Hilyah Talibil Ilm oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala dengan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita masih membahas adab talibul ilm, adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, sampai di poin yang ketujuh. Qala al-muallif rahimahullah, penulis berkata, at-tahalli bi raunaqil ilm. Seorang penuntut ilmu itu hendaklah menghiasi dirinya dengan apa yang telah dia pelajari dari ilmu tersebut. Ya, seorang penuntut ilmu menghiasi diri dengan ilmu yang telah dia pelajari itu. Kita baca penjelasannya, kata beliau, at-tahalli bi raunaqil ilm husnus samti wal hadyis salih min dawamis sakinah wal waqar wal khusyu' wat tawadu' wal luzumil mahajjati bi imarati dhahiri wal batin wat tahalli an nawaqidiha. Kata beliau, seorang penuntut ilmu itu hendaklah menghiasi diri dengan keindahan-keindahan ilmu yang telah dia pelajari, yaitu dengan dia berperilaku dengan perilaku yang baik. Ya, dia berakhlak dengan akhlak yang baik. Kemudian dia senantiasa dalam kondisi sakinah, ya, senantiasa dalam kondisi yang tenang, berwibawa, khusyuk, tawadhu', dan hendaklah dia senantiasa luzumul mahajjah, fokus terhadap apa yang sedang dia tuju dari ilmu tersebut. Ya, fokus terhadap ilmu yang telah dia tuju, baik secara zahir ataupun secara batin. Ya, dan seorang penuntut ilmu hendaklah dia menghindarkan dirinya dari hal-hal yang bisa merusak itu semua. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Hadza qad yakunu far'an lima sabaqa. Fa inna husnas samti wal hadyi salih min dawamis sakinah wal waqar wal khusyu' wat tawadu' wa qad sabaqal isyaratu ilaiha wa annahu yanbaghi li talibil ilm ay yakuna uswatan salihatan fi hadhil umur." Ini kurang lebih apa yang sudah disampaikan di poin-poin sebelumnya, sama. Ya, seorang penuntut ilmu menghiasi dirinya dengan menjaga kewibawaan, menjaga akhlaknya, menjaga muruahnya, dia tawadhu kepada yang lain, merendah diri. Ini kurang lebih kata Syekh Utsaimin sama. Ya, tapi di sini ada tambahan, kata beliau, seorang penuntut ilmu hendaklah dia itu berusaha untuk menjadi teladan yang baik bagi sekitarnya. Ya, hendaklah seorang penuntut ilmu itu menjadi teladan yang baik bagi orang yang ada di sekitarnya. Karena orang-orang awam itu
ketika Anda misalnya mulai menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang baik, antum mulai berpenampilan yang syar'i, ya kemudian antum rajin beribadah kepada Allah, ya antum meninggalkan maksiat, ya antum kemudian berperilaku dengan perilaku yang baik, maka orang-orang akan menjadikan antum sebagai panutan, sebagai teladan. Ya, apa yang antum lakukan itu bisa jadi berpotensi akan ditiru, diteladani oleh orang-orang sekitar antum. Sehingga kalau antum jatuh dalam perkara-perkara yang haram misalnya, jatuh dalam perkara-perkara yang bisa menjatuhkan kewibawaan antum, maka bisa jadi itu berpotensi akan ditiru oleh orang-orang yang ada di sekitar. Berapa banyak ustadz yang ngerokok, ya ditiru sama siapa? Sama santrinya, sama jamaahnya, ya sama orang-orang awam yang ada di sekitarnya. Ketika ditanya, kok ngerokok? Bukankah rokok itu haram? Oh, kata siapa? Ustadz fulan saja, kiai fulan saja, yang dia ini luar biasa keilmuannya, ya, dia saja ngerokok kok. Dalilnya mereka adalah ikut siapa? Ikut ustadz, ikut kiai. Ya, demikian orang awam memang pola pikirnya demikian. Beda sama kita yang sudah belajar agama, ya yang sudah istilahnya sering duduk di majelis ilmu. Barometer kebenaran itu apa? Ustadz, kiai, apa barometer tolak ukur kebenaran? Dalil. Ya, qala Allah, qala Rasul. Ya, bukan barometernya itu apa yang dilakukan oleh kiai, apa yang dilakukan oleh ustadz, bukan. Itu pola pikir kita. Ya, tapi orang-orang di luar sana enggak. Mereka menjadikan ustadz kiai itu sebagai tolak ukur kebenaran, sehingga tindak tanduknya dia itu dijadikan standar benar atau salah. Ya, maka nggak menutup kemungkinan antum juga digitukan sama orang-orang awam. Ya, karena ngelihat antum mungkin jenggotan, ya kan? Antum ini pakaiannya pakaian-pakaian yang syar'i, dilihat antum suka ke masjid, ya dilihat antum akhlaknya baik, maka tindak tanduk antum akan menjadi teladan bagi mereka. Maka berusaha untuk menghiasi diri dengan menghiasi diri dengan hal-hal yang baik. Wa'an Ibn Sirin rahimahullah. Kemudian kata penulis dari Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilm. Kata beliau, dahulu para salaf mereka mempelajari akhlak sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Nah, ini yang betul. Jadi nggak ada kemudian istilah sebagian orang itu belajar adab dulu baru kemudian belajar ilmu. Kita tanya lah, terus belajar adab itu bukan bagian dari ilmu? Paham maksudnya ya? Iya. Kita belajar adab katanya, adab lebih tinggi daripada ilmu. Loh, adab sendiri itu ada ilmunya. Ya, adab sendiri itu ada ilmunya. Kemudian kita beradab dengan adab siapa? Dengan akhlak siapa kita ini? Berperilaku dengan perilaku siapa? Kalau cuman berperilaku dengan cara apa yang sesuai moral-moral masyarakat, maka belum tentu itu sesuai dengan syar'i. Ya kan? Kalau yang kita jadikan patokan akhlak itu adalah moral yang umum berjalan di masyarakat, apakah itu sudah dikatakan syar'i? Belum tentu. Ya, lihat wanita-wanita itu sudah dikatakan berakhlak ketika tidak pakaian senonoh. Ya. Bagaimana pakaian senonoh? Bagaimana pakaian yang tidak senonoh? Ya, pakaian yang pokoknya sesuai dengan kultur ketimuran. Meskipun nggak pakai apa? Meskipun nggak berjilbab. Ya, yang penting sopan. Ya kan terucap itu. Salah seorang profesor ahli tafsir Quran di negeri kita mengatakan, ya, jilbab itu yang penting pakaian sopan katanya. Ya, yang penting pakaian sopan menurut adat atau moral masyarakat. Ya. Ya berarti kalau di tempat lain beda lagi. Ya, kalau di barat sana ya sudah dikatakan berakhlak ketika seorang wanita pakai bikini. Iya, itu sudah dikatakan bermoral itu. Ya, maka nggak bisa kemudian dijadikan tolak ukur apa yang berjalan di masyarakat itu sebagai tolak ukur kebenaran.
Maka kata beliau, dahulu para salaf mereka mempelajari akhlak, ya mereka mempelajari bagaimana bertingkah laku sebagaimana mereka belajar tentang ilmu agama ini. Ada yang mau baca? Anak baca Arabnya, yang baca terjemahnya nanti gantian. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, wa an Raja'i ibni Haywa rahimahullah annahu qala li rajulin hadithna wa la tuhaddithna an mutamawitin wala ta'anin. Tidak dibaca terjemahnya. Diriwayatkan dari Raja bin Haywa, dia berkata, rahimahullah. Ya, rahimahullah. Dia berkata kepada seseorang, sampaikan hadis kepada kami, tapi jangan kau sampaikan hadis dari seseorang yang pemalas maupun yang suka mencela. Nah, kata Raja bin Haywa kepada seseorang, hadisna, ya sampaikan kepadaku hadis, ceritakan kepadaku tentang suatu hadis. Tapi wala tuhaditsna an mutamawitin wala ta'an. Jangan kau sampaikan hadis kepadaku dari seseorang yang dia itu dikenal sebagai orang yang buruk akhlaknya. Ya, dari seorang yang buruk akhlaknya, seperti para pemalas, ya orang-orang yang tidak memiliki semangat untuk bekerja. Jangan kau sampaikan hadis dari orang-orang seperti ini. Atau dari orang-orang yang ta'an, yang suka mencela. Ya, orang-orang yang gemar mencela. Ya, di sini Raja bin Haywa tidak mau meriwayatkan dari perawi-perawi yang dia dikenal malas atau dia dikenal suka mencela. Artinya yang adabnya atau akhlaknya buruk. Ya, tidak mau menerima hadis dari itu. Rawahuma al-Khatib fil Jami' wa qala yajibu ala talibil hadis an yatajannaba al-la'iba wal 'abatha wa tabadhdhula fil majalisi bis-sukhufi wad-dhahiki wal qahqahati wa kathrati tanaduri wa itmanil muzahi wal ikthari minhu fa innama yustajazu minal muzahi biyasirihi wa nadirihi wa tarifihi walladhi la yukhriju an haddil adabi wa tariqatil ilmi fa amma muttasiluhu wa fahishuhu wa sakhifuhu wa ma awghara minhu as-sudur wa jalaba syarr fa innahu madhmum wa kathratul muzahi wad dhahiki yad'u minal qadari wa yuzilul muru'ah. Nah, kedua asal tersebut diriwayatkan oleh Khatib dalam Al-Jami'. Ia berkata, seorang penuntut ilmu hadis hendaklah menghindari permainan, perbuatan sia-sia, dan perbuatan yang tidak pantas di majelis dengan berbuat konyol, tertawa terbahak-bahak, banyak melucu, serta selalu dan sering bercanda. Bercanda boleh dilakukan sesekali saja, tidak sering, serta tidak keluar dari batas kesopanan dan metode belajar. Adapun bercanda yang dilakukan terus-menerus, sering dan konyol akan menyebabkan hati sakit dan mendatangkan keburukan. Hal ini adalah kedua. Selain itu, terlalu banyak bercanda dan tertawa menjadikan harga diri dan memundurkan citra baik sebagai seorang pelajar. Nah, ini berkaitan dengan adab seorang penuntut ilmu untuk menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang sia-sia. Nah, termasuk di antara perkara yang sia-sia tidak ada faedahnya adalah melakukan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat dunia dan manfaat akhirat. Ya, di antaranya kemarin kita singgung apa? Enggak, yang perkara yang sia-sia tidak mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Enggak, contohnya bukan nama ini ya. Contohnya apa? Kemarin kita singgung nonton bola, ya, tidak mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Antum ketika nonton bola bertambah ketakwaan antum? Tidak. Kemudian bertambah dunia antum?
bisa bertambah. Hah? Totoan. Iya, isok bertambah. Bisa berkurang. Hah? Bisa berkurang. Iya, malah bisa berkurang juga, banyak ruginya daripada untungnya. Ya, tidak mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Nabi SAW mengatakan min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ya, seorang muslim waktunya itu berharga. Dia memandang waktu itu sangat mahal sekali. Kalau orang-orang barat punya punya moto time is money, ya, kita punya moto al waktu aghla minad dhahab. Ya, al waktu aghla minad dhahab. Waktu itu lebih mahal daripada emas. Ya, waktu itu lebih mahal daripada emas. Kalau mereka punya moto time is money, maka seorang muslim punya moto al waktu ibadah. Ya, waktu itu hendaklah diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim merasa rugi ketika detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari berlalu tanpa ada pahala yang dia dapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Itu sudah merasa rugi. Apalagi ketika detik demi detik berlalu, menit demi menit berlalu, tidak ada pahala, justru malah dosa yang dia dapatkan. Nah, ini double meruginya. Ya, maka menonton bola seperti ini difatwakan oleh para ulama termasuk diantara perkara yang sia-sia, membuang-buang waktu, tidak ada manfaat yang bisa didapatkan, bahkan banyak mudorotnya. Bukankah ketika sesuatu yang lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya, maka jatuhnya apa hukumnya? Haram. Ya, sebutkan manfaat menonton bola. Paling mentok-mentok cuman hiburan. Ya. Hiburan apanya yang terhibur? Justru kebanyakan orang yang nonton bola malah stres, emosi, ngamuk-ngamuk. Nah, jagone kalah. Ya. Lihat orang-orang yang jagoannya kalah. Besoknya sumpah kabeh dia. Gak enak, gak semangat kerja. Ngamuk, senggol bacok. Kenapa jagoannya kalah? Digarai titik wis ngamuk deh. Ya, kita dulu punya teman-teman yang fans bola itu, ketika jagoannya kalah itu, wah, besok paginya itu dia jadi bahan bulian sama teman-temannya. Ngamuk dia, marah. Ya. Marah dia. Seakan-akan dia ini sudah pemilik klubnya gitu. Iya, kayak sudah kayak manajernya, kayak pelatihnya gitu. Padahal nggak ada kontribusinya apa-apa. Cuman kowar-kowar di depan televisi. Dan ketika nonton itu pun juga memicu emosi. Ya. Ketika pemainnya misalnya blunder, salah umpan gitu, ngamuk-ngamuk, goblok, nyekel ngono tok gak iso. Ketika sudah sampai tengah gawang, iku oper kono. Oper itu ndukurmu, goblok. Biar kita lihatnya kayak gitu. Apanya hiburan kayak gitu, jamaah? Namanya hiburan itu biar apa? Biar seneng. Ini enggak. Emosi jadinya, marah-marah. Ya, sudah habis waktu, ya kan, habis tenaga, habis pikiran, tidak mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Ditambah kerugiannya lebih banyak. Tadi kerugiannya, buang waktu. Kemudian mencela orang. Ini kan dicela orangnya itu. Wah, ini goblok ini, striker ini. Ya, padahal dia kalau main ya podo, tambah goblok mana deh. Ya, mencela orang, dia jatuh dalam perbuatan mencela orang lain. Kemudian yang ketiga, akan timbul al-wala wal bara bukan di atas Allah dan Rasulnya. Padahal seorang muslim itu dia wajib mencintai dan membenci, mengikuti Allah dan Rasulnya. Dia mencintai seseorang karena Allah dan Rasulnya. Dia membenci seseorang karena Allah dan Rasulnya. Tapi para fans bola, cinta dan bencinya karena apa? Karena bola. Iya. Yang satu tim sama saya, sama-sama ngefans dengan tim A, maka aku cinta sama dia. Sebaliknya, yang kontra dengan tim saya, maka saya benci dia. Nggak peduli dia itu orang muslim, nggak peduli. Pokoknya saya benci. Sedangkan yang bersama saya, meskipun dia kafir, maka saya cintai dia dan saya loyalitas kepadanya. Keberapa tadi? 3, sekarang 4. Ya, kemudian yang keempat,
Di antara dampak keburukan nonton bola yaitu menggiring, menyeret seseorang kepada tasyabbuh dengan orang-orang kafir atau orang-orang fasik. Ya, lihat betapa banyak orang-orang yang meniru tokoh-tokoh atau pemain-pemain bola idolanya, mulai dari potongan rambutnya, kan gitu kan, kemudian beli bajunya, ya itu sudah kayak ya kok yo deh, ya pakai bajunya tuh, coba kasih bal itu, wow atraksi dia. Ya. Belum lagi apa misalnya pakai tato, pokoknya niru orang-orang kafir tersebut. Tapi kalau dikatakan, oh enggak Ustadz, saya ngefansnya bukan sama pemain bola yang kafir, saya ngefansnya sama pemain bola yang muslim. Sama, muslim yang apa juga? Fasik. Kok bisa fasik? Iya, karena dia ketika main bola mempertontonkan auratnya. Ya, mempertontonkan auratnya. Ya, tidak boleh. Demikian juga kita yang melihat tidak boleh melihat aurat laki-laki. Kemudian belum nanti membuka pintu-pintu judi, ya kan? Dan juga bahkan bisa sampai pembunuhan, ya kan? Tawuran antar supporter, ya, tawuran antar supporter, bahkan sampai sweeping. Naudzubillah, sweeping sing pelatih opo tau opo ngono dibalangi kalau lewat di kotanya. Naudzubillah, ini dampak buruknya. Ya, manfaatnya apa? Ini masih banyak tadi dampak buruknya itu, cuman nggak usah akeh-akeh lah, cukup itu tadi saja. Kalau mau banyak. Sekarang saya minta apa manfaatnya? Kalau tadi Anda katakan hiburan sudah tertolak, ternyata nggak menghibur kok. Apa manfaatnya? Ini tadi biar seneng, nggak seneng, mangkel emosi, ya, mangkel emosi. Meskipun menang gitu timnya, tetap mangkel. Ya, kenapa? Mungkin karena yang nyetak gol bukan pemain favoritnya, ya, atau mungkin apa namanya, golnya kurang banyak, ya kan, sehingga kalau cuman golnya 1, ya maka dia nggak bisa naik ke peringkat 1 misalnya, kurang golnya, nggak ada kesenangan yang didapatkan. Baik, kembali ke sini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadza min ahsani ma qila fi adabi talibil ilm an yatajannabal la'ib wal abath. Inilah yang seharusnya seorang penuntut ilmu menghiasi diri dengannya, yaitu dia jauhi perbuatan-perbuatan yang la'ib, ya, senda gurau, ya, atau al abath, perbuatan yang sia-sia tadi dia jauhi. Illa ma ja'at bihi syariah, kecuali apabila memang syariat datang untuk membolehkannya. Ya, kama warada fil hadis, sebagaimana datang dalam hadis, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa minal lahwi illa thalathun, bukan termasuk perkara yang sia-sia 3 hal. Yang pertama, ta'dibur rajuli farasahu, yaitu seseorang yang belajar dengan kudanya. Ya, seorang memacu kudanya, artinya berlatih kuda, berkuda. Itu bukan perkara yang sia-sia, kata Nabi. Kemudian yang kedua, wa mula'abatuhu ahlahu. Yang kedua adalah yaitu apa istilahnya dengan istri itu? Iya, bercanda atau meluangkan waktu dengan istri. Ya, itu bukan termasuk perkara yang sia-sia. Jadi sama istri itu jangan diem-dieman, ya kan? Ketika ada istri di sebelah main HP, istrinya juga main HP, kemudian ngantuk tidur, mendendeng ngunu mane, enggak. Ya, luangkan waktu untuk bersenda gurau atau ya apalah, ya, untuk merekatkan hubungan. Dan yang ketiga, wa ramyuhu biqausihi wa nablihi, dan juga melempar tombak atau memanah. Ya, 3 hal ini bukan termasuk sia-sia. Li'anna dzalika yu'inuhu 'alal jihad fi sabilillah. Karena hal tersebut, ya, itu bisa membantunya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika fi waqtinal hadir al-la'ibu
bil banadiqis shaghira la ba'sa bihi kadzalik. Nah, demikian juga dengan olahraga-olahraga yang ada di zaman sekarang. Jadi, ketika tujuannya adalah untuk melatih fisik, ya tujuannya untuk olahraga supaya kita mendapatkan tubuh yang sehat. Dengan tubuh yang sehat itu kita bisa beribadah kepada Allah, maka olahraga seperti itu hukumnya mubah. Makanya tadi yang kita bahas apanya? Sepak bolanya atau nontonnya? Nontonnya. Adapun seorang misalnya main bola, ya misalnya nih jamaah kajian, yuk main futsal, ya main bola. Apa hukumnya? Mubah, boleh. Sepanjang tadi niatnya adalah untuk olahraga, untuk melatih fisik, ya untuk supaya sehat. Ya, itu pun hanya sebatas olahraga saja. Ya, tidak boleh ada unsur-unsur yang diharamkan di dalamnya, seperti membuka aurat. Ya, sepak bola, ya tapi pakai celana panjang, menutup aurat. Ya, kemudian juga nggak boleh ada unsur dusta. Ya, seperti misalnya ketika main bola pakai teknik diving. Apa diving? Pura-pura lugur, cek oleh penalti. Ya, biar lawannya di kartu merah misalnya. Nah, ini dusta, nggak boleh. Nah, kalau jujur kalah Ustadz, ya memang yang dicari bukan kalah menang. Yang dicari pokoknya kita ini apa? Olahraga, main, larinya. Ya, itu yang dicari. Mau kalah, mau menang, nggak urusan. Ya, hanya sebatas itu. Dan nggak perlu kemudian bikin klub, bikin tim. Ya, ini misalnya Majelis Taklim Pak Hasan FC. Ya, bikin klub, nanti lawan Majelis Taklim yang sana misalnya. Ngapain gitu loh. Ini nanti akan menimbulkan ta'assub, akan menimbulkan hizbiyah. Ya, bikin klub-klub seperti ini pasti nanti akan timbul bibit-bibit hizbiyah, fanatik sama golongan. Enggak. Ya, cukup sebatas lawan main bola tim A lawan tim B. Sudah nggak ada ikatan apa-apa sudah. Selesai main ya sudah. Mau pemainnya ganti, diwalak-walik, ditukar-tukar, nggak masalah. Ya, yang penting sudah terpenuhi tujuannya, yaitu kita berolahraga. Selesai. Ya, demikian juga yang basket, ya atau apa lagi. Catur itu olahraga. Ya? Karena heran orang-orang bilang catur olahraga itu dari mana? Hah? Mikir. Asa otak. Baik. Maka yang demikian dibolehkan selama tidak ada unsur kemaksiatan. Kemudian kata Syekh Utsaimin, wal abathu huwa an yaf'ala fi'lan la da'iya lahu aw yaqula qawlan la da'iya lahu. Kata beliau, adapun yang dimaksud dengan al-abath, ya al-abath Allah sebutkan misalnya dalam surat Al-Ankabut, akhir surat Al-Mu'minun. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian abatha, sia-sia? Artinya sia-sia di sini melakukan suatu perbuatan yang nggak ada tujuannya, atau mengucapkan ucapan yang tidak ada tujuannya. Itu yang dimaksud dengan abath. Nah, Allah ketika menciptakan kita, apakah nggak ada tujuannya? Ada tujuannya. Apa tujuannya? Untuk beribadah kepadanya. Ya. Maka seorang penuntut ilmu, dia tidak boleh melakukan perbuatan yang abath, tidak ada tujuannya, tidak ada maksudnya, nggak ada kamsudnya, atau mengucapkan ucapan yang tidak ada maksudnya. Wa kadzalika tabadzul fil majalis bis-sakhafi wad-dhahiki wal qahqaha wa kathratut tanaddur wa idmanul mizah wal ikthari minhu la siyama inda amatin nas. Ya, kata beliau demikian juga seorang penuntut ilmu, ya termasuk perkara yang tidak diperbolehkan, yaitu dia melakukan perbuatan yang tabadzul fil majlis, mempermalukan dirinya sendiri di hadapan orang-orang, ya berbuat konyol,
Ya pokok ngisi-ngisi ini dulu. Antum jalan sama dia malu. Ya, berbuat hal-hal yang memalukan. Ya, entah dengan dia tertawa terbahak-bahak, ya, atau dia banyak bercanda, guyon, gak kena dijak serius. Ngomong apa mesti larinya guyon. Ngomong apa mesti guyon terus. Jadi nggak ada waktunya. Ya, bukan berarti kata beliau, bukan berarti seorang nggak boleh bercanda. Boleh seorang bercanda, tapi ada kapasitasnya, ada batasannya. Ya, ada waktunya. Kapan seorang itu bercanda, ada waktunya. Tentu nggak etis. Ya sama seperti misalnya kalau lagi suasana duka misalnya. Ya, kira-kira pantas nggak orang bercanda di suasana seperti itu? Tentu tidak pantas. Ya. Kayak misalnya ada yang bercanda ya. Pernah dulu kita dapati ada kawan kita itu kepaten istilahnya, salah satu keluarganya meninggal. Ya, kemudian dia itu posting kuburannya di medsos. Ya, sebenarnya ini nggak boleh. Ya, cuman karena orang awam ya gitulah. Biasanya kuburannya difoto terus diposting terus dikasih kata-kata yang menyentuh gitu, selamat jalan apa gitu. Nah ada yang komen di situ niatnya bercanda, kawannya dia niatnya bercanda. Orang kok dikubur koyok singkong aja. Niatnya bercanda. Tapi yang terjadi di situ justru dia dibully. Ya, dia dibully, dianggap bercandanya itu tidak etis. Karena yang dipercandai adalah seorang yang sedang mengalami duka. Ya. Maka termasuk di antara perkara yang tercela adalah terlalu banyak bercanda, terlalu banyak tertawa, bahkan tertawanya itu sampai terbahak-bahak, sampai nangis-nangis, guguk-guguk, gulung-gulung. Ada orang yang tertawanya kayak gitu coba. Ya, padahal kalau kita lihat juga lucu-lucu banget. Ya, tapi ngakaknya itu sampai air matanya itu keluar, merah matanya. Sampai batuk-batuk, gitu. Saking ngakaknya itu. Nah, ini penuntut ilmu nggak boleh demikian. Ya, ditahan, apalagi di hadapan orang banyak. Ya kata Syekh Bakar Abu Zaid, seorang yang terlalu banyak bercanda, guyon tok, atau yang tertawanya terbahak-bahak, itu akan menjatuhkan harga dirinya, kewibawaannya, menjatuhkan kemuliaannya. Orang ngelihat itu sudah nggak berwibawa lagi dia. Ya. Ada istilah yang ini banyak beredar. Karena keseringan bercanda, akhirnya sampai nggak bisa dibedakan kapan dia ngomong serius, kapan dia ngomong bercanda. Dikira seriusnya itu pun juga bercanda. Ya. Pernah ada apa istilahnya ya, pelawak ya, ada videonya beredar itu, pelawak ya dia sedang stand up ya bahasanya, sedang stand up komedi, tapi stand up inilah di acara-acara kampung-kampung gitulah. Kemudian ketika itu dia itu seperti tersetrum, kejet-kejet gitu, orang-orang ngakak-ngakak, ketawa ngelihat dia kesetrum itu. Padahal tenanan kesetrum, sampai jatuh itu nggak ada yang nolongi jemaah, nggak ada yang nolongi, sampai agak lama kok nggak bangun-bangun gitu kan. Baru habis itu dilihat kondisinya kaku, terus nyetrum juga. Baru orang-orang tahu kalau tadi itu ternyata bukan sedang melawak, tapi memang kesetrum. Tuh lihat seriusnya dia dianggap sama orang-orang dengan bercanda. Maka jangan dianggap remeh. Seorang yang terlalu banyak bercanda, terlalu banyak guyon, ya, dan bisa menempatkan kapan dia serius, kapan dia bercanda, ini bisa menjatuhkan harga dirinya. Nah, kita lanjutkan. Waqila man aktsara min syai'in urifa bihi fatajannab hatika as-saqatati fi mujalasatika wa muhadatsatika wa ba'du man yajhalu yadhunnu anna tabassuta fi hadha. Coba dibaca terjemahnya saja. Ini download ulang.
sebuah ungkapan mengatakan, barang siapa banyak melakukan sesuatu maka ia dikenal dengannya. Oleh karena itu hindarilah kesalahan tersebut dalam berteman maupun berbicara. Sebagian orang bodoh mengira bahwa banyak bercanda merupakan wujud kemurahan hati. Diriwayatkan dari Ahnaf bin Qais, ia berkata, jauhkanlah majelis-majelis kita dari perbicaraan tentang wanita dan makanan. Sungguh aku membenci laki-laki yang banyak bicara tentang kemaluan dan pengertian. Kalau itu lanjut. Sudah. Kita lanjutkan, kata beliau, fatajannab hatika as-saqatati fi mujalasatika wa muhadatsatika wa ba'dhu man yajhal yadhunnu anna tabassuta fi hadha aryahiyah. Wa 'anil Ahnaf bin Qais qal jannibu majalisana dzikran nisa wa ta'am inni ubghidur rajula yakunu wassafan li farjihi wa batnihi. Baik. Di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadza sahih. Ini adalah ucapan yang benar. Li'annahu yujhilu an talabil ilm mithlu an yaqul akaltul barihah aklan hatta malahtul batna wa ma ashbaha dzalika min asya la da'iya laha. Kata beliau, berapa banyak di antara para penuntut ilmu pembicaraan di antara mereka itu seputar hal-hal yang sia-sia. Seperti misalnya berbicara tentang apa yang dimakan kemarin. Ini aku mangan iki. Oh, ini aku mangan nang kene enak, regoe murah iki ngene. Ya, cerita dok. Gitu loh maksudnya. Cerita dok. Ya, saya kemarin ini. Pokoknya cerita-cerita yang tidak menambah keimanan, tidak ada faedahnya sama sekali. Ya, dan berapa banyak ucapan-ucapan demikian yang tidak ada faedahnya sama sekali. Au yatakallamu fima yata'allaq bin nisa, atau berbicara tentang wanita. Wah, aku ketok arek wayu ini. Iya, numpak motor iki. Wayu putih arek anak sapa ya gitu. Yang satu ditimbali lagi. Oh, ayuan wingi aku ketemu. Ini yang kalau bicara orang-orang di warung kopi apa, iya wajar. Ini pembicaraan mereka sehari-hari memang seputar itu. Mega panganan, ya, wong wedok, politik, apa topiknya biasanya? Ya kerjaan masih ada faedahnya. Bahas tentang pekerjaan bisa mendatangkan faedah dunia. Bima yakunu bainahu wa baina ahlihi fadzalika inna min asyarrin nas indallah manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Ya, kata beliau, perkara-perkara atau ucapan-ucapan yang berkaitan dengan wanita, berkaitan dengan istrinya. Bahkan disebutkan seburuk-buruknya manusia, ya seburuk-buruk manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala kedudukannya pada hari kiamat adalah yaitu seorang laki-laki, suami yang dia berhubungan badan dengan istrinya, kemudian keesokan harinya dia ceritakan hal tersebut kepada teman-temannya atau kepada orang-orang. Ini kata Nabi SAW, orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah. Dan betapa banyak orang-orang yang jatuh dalam hal ini. Ya, diceritakan, apalagi kalau pengantin baru, malah dinteni ceritanya. Ya. Mambengi opo mambengi. Piro-piro skore. Bopokno ae gitu. Ya. Yang balul suaminya malah diceritakan juga, tak ngene, tak banting gini. Ini nggak boleh. Apalagi penuntut ilmu yang berbicara seperti ini, nggak pantas. Ya, nggak pantas. Wa hunaka mas'alah law qala qail hal al-la'ibu bi kuratil qadam yadkhulu fi ma dzakarahu al-muallif. Nah, ini disinggung sama beliau tentang kuratul qadam. Ya, tentang sepak bola. Kurang lebihnya sama seperti yang Ana sebutkan. Beliau membolehkan sepak bola
tapi dengan syarat-syarat yang tadi kita sampaikan. Yang pertama, harus menutup aurat, kata beliau. Tidak boleh melalaikan dari hal-hal yang diwajibkan di dalam agama. Ya, misalnya main bola sampai nggak kenal waktu. Bahkan yang bablas ngelewati maghrib isya terus mulai sore ini, ya sampai selesai pertandingannya isya. Ya, subuh. Ya, bahkan kita dengar ya dari sebagian orang itu ada yang sampai menjamak, dijamak sholatnya sama dia. Kenapa? Karena mau bertanding ini. Alhamdulillah, nggak ada udzur yang syar'i kok bisa dijamak, itu apa? Kemudian yang ketiga, ya tidak boleh mencela orang lain. Ya, ketika bermain bola tidak boleh mencela orang lain. Ya, kalau misalnya disenggol atau di tackling dan yang lainnya, kemudian marah-marah, ya sudah, itu resiko main bola. Kalau nggak mau resiko seperti itu, nggak usah main bola, selesai. Ya, makanya diantara salah satu ustadz kita, guru kita itu nggak pernah mau main bola bersama murid-muridnya. Kenapa? Ya, takut di tackling. Ya, takut di tackling. Atau misalnya takut disepak bola sama muridnya, jadi nendang kena muka gitu loh. Wah, itu penghinaan gitu. Ya. Tapi itu syarat-syarat yang dibawakan oleh beliau. Selama itu syarat-syaratnya terpenuhi dan juga tidak ada unsur kesyirikan. Ya, karena ada orang-orang yang ada kepercayaan-kepercayaan yang khurafat dalam permainan bola itu. Ya, contoh misalnya kalau ada fulan main, wah ki ngapes sih. Ya, fulan nek main iki mesti kalah iki wis. Kok bisa itu loh? Kecuali kalau fulan ini memang ada kaitan sebab dan akibat. Ya, fulan ini memang sukanya bunuh diri misalnya. Ah iya, wajar. Ya. Fulan ini misalnya kalau jadi kiper sukanya tidur misalnya. Ah iya, wajar. Tapi ini nggak ada, fulan mainnya normal. Cuman karena fulan ini lahir di bulan ini dan ini, wah ini gak nyambung sebab akibatnya ini. Ya. Atau ucapan itu, ketika kalah mengatakan Dewi Fortuna belum berpihak sama kita. Ini ucapan syirik. Ya. Nah, yang lucu kata beliau di sini. Meskipun beliau membolehkan laisa ma'na la'ib bil qurati an yaquma talibul ilm fil aswaq wa yad'u mal'aban amaman nas fa hadza la yali. Bukan berarti kemudian seorang penuntut ilmu bisa bebas bermain bola dimanapun. Dia ke pasar, ya ketok bola langsung, wah atraksi gitu kan. Ya, apalagi pakai gamis gitu kan. Wah atraksi gitu di tempat-tempat umum. Tidak, ada tempatnya bermain bola. Jangan kemudian kampung ya bukan tempatnya bermain bola dijadikan main bola. Itu dolim. Ya, orang-orang yang lewat terganggu atau mungkin nanti bolanya bisa kena rumahnya orang, nggak boleh. Ajarkan anak-anak kita nggak boleh main di kampung. Bukan tempatnya bermain bola. Ya, ajarkan mereka kalau memang mau bermain bola, ya ayo tak bawa ke lapangan. Ya, wes main di sana, sapuasmu di sana. Ya, jangan dibolehkan main bersama teman-temannya di kampung, nggak boleh. Itu dolim. Ya, mendolimi orang lain. Jangan kemudian mengatakan, wah kan kita dulu kecilnya kayak gitu, Ustaz. Ya, kan kita kecilnya juga main bola di kampung. Masa anak-anak main bola di kampung dilarang? Loh, kita ini memutus mata rantai itu. Jangan gara-gara kita melakukan kemudian kita biarkan. Enggak. Betul kita dulu melakukan seperti itu. Sekarang kita tahu, sadar bahwa itu perbuatan yang salah, keliru. Ya, maka anak-anak kita cegah dari hal tersebut. Ya, kemudian juga diantara yang tidak layak bagi penuntut ilmu adalah yaitu kemana-mana pakai jersey bola. Ya, kita dapati bahkan sholat pakai jersey bola. Bukan orang awam, ya, penuntut ilmu sholat pakai jersey bola. Nah, jersey bolanya juga ada logo-logo syiar-syiarnya kekufuran. Ya, ada salibnya, logo bolanya. Bahkan ada yang jelas-jelas salib. Ya, ada tim yang jelas-jelas bajunya itu salib sebesar-besarnya. Ya jelas itu. Nah, itu dipakai buat ibadah.
nggak boleh. Tapi sudah kadung kebeli Ustaz, ya sudah manfaatkan buat kain pel, buat apa lagi? Kayak gombal. Nggak buat ibadah juga nggak boleh. Iya, makanya tadi buat kain pel yang ada syiar-syiar kekufurannya. Tapi kalau misalnya cuma pakai pakaian biasa, pakaian bola biasa, ya nggak ada syiar-syiarnya, nggak ada yang diharamkan di dalam pakaian tersebut, ya nggak apa-apa. Tapi bukan dipakai buat sehari-hari keluar. Ya, kalaupun dipakai buat di rumah, ya, atau buat olahraga di tempat yang benar, nggak masalah. Ya, tapi kalau buat sholat, ya buat jalan di luar sehari-hari ini nggak layak. Ya, tapi kalau yang ada syiar-syiar kekufuran atau ada logo-logo maksiat, ya kan biasanya sponsor-sponsornya ini kan juga judi, ada yang homer, ya kan, sponsor-sponsornya gitu. Ya, maka ya sudah pakai buat kain pel atau buat keset atau buat gombal kayak ngelap motor, ya terserah lah. Iya. No. Itu. Kita lanjutkan. Wa fi kitabil muhaddats al-mulham Amiril Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fil qada. Wa man tazayyana bima laysa fihi syanahu Allah. Wanzur syarhahu li Ibnu Qayyim rahimahullah. Kita coba dibaca. Dalam tulisan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dikenal sebagai surat Al-Muhaddats dan Al-Mulham. Al-Mulham, ya, yang diberi ilham. Tentang peradilan dinyatakan barang siapa berhias dengan sesuatu yang tidak dimilikinya, niscaya Allah mempermalukannya. Lihatlah penjelasan tentang pernyataan beliau tersebut yang ditulis oleh Ibnu Qayyim. Ya, Umar mengatakan, man tazayyana bima laisa fihi syanahullah. Barang siapa yang menghiasi dirinya dengan sesuatu yang bukan padanya, maka Allah akan menghinakan dia. Ya, seperti tadi, seorang dia bukan pemain bola profesional, tapi dia menghiasi dirinya seakan-akan dia ini pemain bola profesional dengan pakai jersinya atau potongan seperti potongan para pemain bola profesional, ya, menampakkan kepada masyarakat kalau dia ini hebat, jago dalam bermain bola. Ya, atau misalnya karate apa silat? Apa beda nih? Bela diri. Ya, dia ini masih pakai sabuk putih. Ya, dia ini levelnya masih pakai sabuk putih. Tapi kemana-mana kalau keluar pakai apa? Sabuk hitam. Wah, ini barang siapa yang menghiasi dirinya dengan apa yang bukan ada padanya, selain daripada apa yang ada padanya, ya, maka Allah akan menghinakan dia. Ya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghinakan dia. Nah, di sini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin lebih banyak berbicara tentang status Umar sebagai muhaddats atau al-mulham, yaitu orang yang diajak atau orang yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Umar ibn Khattab itu banyak gagasan-gagasannya disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Umar mengatakan, "Lau ja'alna maqama Ibrahim, lau nattakhidha maqama Ibrahim musalla." Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita jadikan maqam Ibrahim sebagai tempat sholat setelah tawaf? Jadi setelah tawaf di Ka'bah kan sholat 2 rakaat. Nah, bagaimana kalau kita jadikan spot kita sholat 2 rakaat itu spotnya di maqam Ibrahim? Maka idenya Umar ini kemudian disetujui oleh Allah. Allah turunkan ayat dalam surat Al-Baqarah, wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Ini kenapa Umar disebut sebagai
yang diberi ilham, karena gagasan-gagasan Umar sering disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika perang Badar, Nabi, Abu Bakar dan Umar berselisih tentang bagaimana kita menyikapi tawanan perang Badar. Ternyata yang disetujui adalah idenya Umar ibn Khattab. Ya, dan banyak kasus-kasus di mana Umar ibn Khattab ide-idenya disetujui oleh Allah. Maka dia disebut sebagai Al-Mulham, diberi ilham oleh Allah supaya dia bisa mengucapkan ucapan yang hak, bisa berbuat perbuatan yang hak. Ya, bukan berarti yang lain nggak ditunjukkan kebenaran, tidak. Ini dalam perkara-perkara yang sifatnya terbuka gagasan di situ, terbuka ijtihad di situ. Ya, adapun kalau perkara-perkara yang sifatnya sudah paten, ya semua sahabat kayak gitu. Kemudian kata Syekh Utsaimin, hadza haqiqah idza tazayyana al-insan bi annahu talibul ilm wa qama yadribu al-jabalaini ba'dihima bi ba'din wa kullama atahu mas'alatun min masailil ilm syammara an akmami wa qala ana sahibuha hadza halal wa hadza haram wa hadza wajib wa hadza fardhu ain wa hadza yushtaratu fihi kadza wa kadza wa hadza laysa lahu syurut wa qama yufassilu wa yujmilu walakin ya'tihi talibu ilmin saghir fayaqul akhbirni an kadza fa idza billahi yafdahuhu wa yubayyin annahu laysa bi'alim wa kadzalika man tazayyana bi'ibadah wa adhara lin-nasi annahu 'abid fala budda an yakshifahu Allah azza wa jalla a'adzana Allah wa iyyakum minar riya. Kata Umar tadi, barang siapa yang menghiasi diri dengan sesuatu yang tidak ada padanya, maka Allah akan menghinakan dia. Seperti misalnya ada seorang yang jahil tapi berlagak seperti ulama, ya berlagak seperti alim. Setiap kali ada permasalahan, wah dia yang paling menonjol maju. Dia yang paling terdepan mengomentari permasalahan tersebut. Ini banyak ustadz-ustadz di medsos kayak gitu modelnya. Setiap ada fenomena yang muncul, bikin video mengomentari fenomena itu. Ya, dia berbicara seakan-akan dia paham tentang agama. Ya, dia berbicara, diperinci sama dia, kemudian dibahas dari sisi ini, dari sisi hadis, sok-sokan dengan bahasa-bahasa yang ilmiah. Ini hadisnya marfu. Ditakoni apa marfu ibu? Nggak tahu. Makanya kata beliau, ketika ada penuntut ilmu beneran bertanya kepada dia, ya apa yang kau maksud tadi dengan ucapan ini dan ini? Diam, nggak bisa jawab dia. Kenapa? Karena dia berlagak seperti orang yang ahli, orang yang paling berilmu. Ya, padahal dia nggak memiliki ilmu sama sekali, maka dia pun akhirnya dipermalukan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang yang melaksanakan ibadah, ya seorang yang menghiasi diri seakan-akan dia melaksanakan ibadah, padahal dia sedang tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, berapa banyak orang-orang yang minta fotonya diedit lagi di Mekah. Ya, fotonya editin dong, fotonya lagi di Ka'bah, backgroundnya Ka'bah. Ngapain? Ya, orang yang seperti ini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sudah tampil apa adanya. Ya, nggak perlu kita berlagak dengan sesuatu yang memang bukan diri kita. Ya, jadilah diri kita sendiri sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk poin yang ke-8, hampir mirip dengan apa yang kita sampaikan, yaitu tentang muru'ah. Ya, tentang muru'ah. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Saya mau tanyakan tentang definisi penuntut ilmu bahasa. Siapa aja yang bisa disebut seorang penuntut ilmu? Ya, ya namanya talibul ilm, yaitu seorang yang memang dia ini belajar suatu ilmu. Ya, dia mencari pengetahuan. Ilmu artinya pengetahuan. Seorang penuntut ilmu, terutama kalau kita pembahasan kita adalah tentang ilmu syar'i,
yaitu seorang yang memang dia ini belajar kepada seorang guru, seorang ustadz, ya, dengan bimbingan guru dan ustadz tersebut dia belajar ilmu yang sedang dia pelajari itu. Kalau dalam belajar agama nggak ada namanya otodidak. Ya, ustadz ini dulu ya belajar di mana ya? Nah, dulu mondok di mana? Oh enggak, saya nggak pernah mondok. Oh ya sudah kalau gitu mungkin mulazamah sama syekh siapa, sama ustadz siapa gitu. Ya belajar agamanya sama ustadz siapa gitu. Enggak juga, saya nggak pernah. Terus dari mana? Otodidak katanya. Ya ada, ini bukan penuntut ilmu. Meskipun dia banyak belajar, banyak membaca kitab. Ya, ada orang-orang modelnya kayak gitu. Dia banyak baca kitab, satu kitab habis dia baca lagi, habis dibaca lagi sama dia. Tidak ada seorang syekh, seorang guru yang mumpuni untuk membimbing dia memahami hal-hal tersebut, gak ada. Nah, ini gak boleh. Ya, maka seorang penuntut ilmu harus dia duduk bersama seorang guru, ya, di hadapannya. Baru kemudian dia baca kitab-kitab para ulama. Kemudian apabila ada yang tidak dia mengerti, dia tanyakan kepada gurunya itu. Ya, wallahu a'lam. Sampai 20 kali sedangkan kalau saya mengambil ada 10 potong. Di perusahaan saya disediakan air mineral sekali kirim sampai 20 galon. Di tiap ruangan disediakan dispenser air. Kalau saya mengambil air tersebut 2 botol ukuran 1,5 liter, halalkah untuk saya bawa pulang? Ya, yang wajar. Kalau memang mau bawa pulang dalam rangka untuk di perjalanan misalnya. Ya, kalau misalnya bawa pulang air dalam rangka untuk dibawa ketika perjalanan, nanti di perjalanan kita kehausan misalnya, ya boleh sewajarnya. Tapi kalau bawa pulang buat Di rumah. iya, buat persediaan air di rumah, ya sak galon digowo kabeh misalnya. Ya kan, buat di rumah gitu kan, haram hukumnya, nggak boleh. Ya sewajarnya. Itu pun juga ditoleransi sama pihak kantor. Kalau bawa cuma 1 botol buat bekal pulang, ya buat bekal pulang ditoleransi. Tapi coba kalau misalnya bawanya 2 botol, 3 botol, padahal rumahnya dekat. Ya padahal rumahnya dekat, bawanya 2 botol, 3 botol. Nah ini nggak ditoleransi sama pihak kantornya. Dan itu termasuk pelanggaran dan termasuk pencurian. Ya. Kecuali kalau izin sama bosnya. Bos, saya mau ngambil air 1 galon buat di rumah. Ambil. Oh, bosnya Masya Allah baik. Bawa saja. Mau 2 galon, 3 galon nggak apa-apa, bawa saja. Ya, buat anak istri muda kali, mungkin karyawannya memang kekurangan apa. Ngomong sama bosnya. Nggak apa-apa, bawa saja. Sak galon-galon dispenser gawon kabeh. Iya. Dan besok jangan balik sini lagi. Dipecat ternyata. Kalau kami bisa. Termasuk halusan. Jadi masih ada halus. Kenapa? Jadi saya sampaikan. Termasuk masih ada halus. Iya, yang di mana? Zam-zam di iya. Mekah, Madinah juga demikian. Iya. Apalagi memang peraturan yang diberlakukan di sana adalah hanya untuk diminum di tempat. Memang polisi Saudi sana mungkin nggak terlalu banyak bersikap keras kepada orang-orang yang bawa galon-galon gitu. Memang nggak terlalu bersikap keras. Tapi bisa jadi kedepannya bersikap keras. Ya, karena didapati nanti dijual kembali sama orang-orang tersebut. Ya, ada orang yang sampai bawa jirigen banyak. Kalau antum malam-malam mungkin lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu, terutama di Masjidil Haram, ada yang bawa sampai jirigen banyak gitu. Ya bisa jadi itu akan dijual lagi nantinya. Nah ini nggak boleh. Ya, dia mendapatkannya secara cuma-cuma, tapi kemudian dijual kembali. Ya, kecuali kalau memang yang beli di mana? Di bandara ya. Di bandara itu ada 10 rial harganya. Memang khusus yang isi 5 liter itu loh. Ya, memang khusus untuk
dibawa pulang itu. Nah, kalau yang seperti itu tidak apa-apa. Tapi dibatasi Ustaz, cuman boleh 1 galon saja 5 liter. Sudah, beli di Indonesia. Mahal Ustaz. Ya sudah, itu resikonya memang kayak gitu. Nah, wallahu a'lam. Yang menutup aurat tapi laki-laki itu memang Ya, dari surah ilal Ka'bain. Ya, dari surah itu pusar sampai Ka'bain. Ka'bain ini dengkul, lutut. Lutut itu nutup. Terus yang Nabi duduk sama Abu Bakar sama Umar, kemudian datang Utsman, dia kan tersingkap sampai ke paha. Setelah Utsman datang dia turun kan. Berarti pada saat ada Abu Bakar sama Umar itu di atas lutut. Ya. Itu yang Anda belum paham. Nah, bisa jadi syariatnya belum turun ketika itu. Jadi ketika ada hal-hal yang dirasa ini menyelisihi syariat, padahal batasan aurat sampai dengkul, tapi kok seperti itu, maka kita arahkan kepada makna syariatnya masih belum diturunkan. Ya, syariatnya masih belum diturunkan ketika itu. Wallahu a'lam. Jadi roti sampai dengkul ya. Iya, di bawah dengkul. Di bawah dengkul ya. Yang lain? Dan kalau nggak ada, kita cukupkan majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.